Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi tentang pentingnya memanfaatkan bulan Ramadan untuk bisnis kita. Nah, di bulan Ramadan ini banyak sekali ya peluang bisnis atau peluang yang bisa kita manfaatkan, yang dimana berbeda dari bulan-bulan selain Ramadan, karena di bulan Ramadan ini orang-orang tuh mayoritas atau banyak orang tuh dapat yang namanya THR. Itu mereka dapat THR dan kemungkinan seseorang untuk membeli sesuatu itu jauh lebih besar di bulan Ramadan. Oleh karenanya, kita akan menggali seperti apa sih bulan Ramadan itu dan gimana sih bisnis kita bisa beradaptasi di bulan Ramadan. Oke, kita buka dulu dengan Ramadan untuk bisnis Anda itu seperti apa. Jadi, kalau bisa disimpulkan, bulan Ramadan itu bukan hanya tentang ibadah, tapi juga merupakan waktu yang sangat berharga untuk meningkatkan bisnis. Jadi perlu persiapan yang tepat setiap bisnis ya, agar bisa mengoptimalkan potensi besar yang dimiliki bulan suci ini. Dan tugas Anda adalah untuk melakukan plan atau melakukan strategi-strategi yang bisa dilakukan di saat bulan Ramadan supaya keberhasilan closing penjualannya lebih tinggi dari bulan-bulan sebelumnya. Karena kalau di bulan Ramadan itu menuju Lebaran, orang yang tadinya nggak beli baju, akhirnya dia beli baju gitu ya. Orang yang tadinya tidak memperhatikan kemakanan, jadi memperhatikan makanannya harus sehat gitu. Dan juga orang-orang yang mungkin dari sisi gadget ya, dia belum bisa ganti gadget, tapi karena adanya uang THR atau dia ada tambahan atau ada uang lebaran gitu ya. Akhirnya dia bisa jadikan uang tersebut untuk membeli handphone atau gadget barunya kayak gitu. Jadi bulan Ramadan ini salah satu bulan yang memang penjualan itu akan terus besar meningkat bahkan untuk produk-produk yang sudah lazimnya ya seperti baju busana muslim gitu ya, kurma gitu ya. Terus makan makanan herbal yang sehat gitu ya. Itu penjualannya benar-benar meledak di bulan Ramadan. Makanya kita harus tahu dulu juga nih tentang apa sih kebiasaan dari customer di Indonesia yang berubah di bulan Ramadan. Karena strateginya kita nggak bisa melakukan strategi yang biasa kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya, tapi kita harus beradaptasi. Nah, gimana sih cara beradaptasinya? Yuk kita bahas. Makanya pembahasan kali ini tuh saya buka dengan bulan Ramadan mempengaruhi kebiasaan pelanggan. Jadi kebiasaan pelanggan ini berubah di bulan Ramadan. Dan saat Anda tahu kebiasaan pelanggan yang berubah, Anda harus menyesuaikan strateginya. Nah, kita akan bedah satu persatu. Yang pertama adalah lebih aktif di media sosial saat sahur dan waktu ngabuburit. Nah, ini pun berdasarkan dari Google ya, bukan kata saya. Jadi Google dan web traffic e-commerce di Indonesia di antara jam 3 pagi sampai jam 6 pagi, naik trafficnya itu di 152% di bulan Ramadan. Karena apa? Karena rata-rata orang sahur ya. Orang sahur biasanya setelah dia makan sahur, setelah menyelesaikan sahurnya, entah dia nanti nonton TV. Nah, karena sekarang pun TV sudah mulai ditinggalkan, biasanya orang akan membuka gadgetnya. Orang udah mulai membuka video streamingnya gitu ya, entah itu di TikTok ataupun di media lainnya untuk mengisi waktu supaya nggak ketiduran nih menuju sholat subuhnya kayak gitu. Dan kita bisa lihat juga kenaikannya juga lebih spesifik di waktu sahur ya. Jadi yang tadi itu antara jam 3 sampai jam 6 itu apa namanya mayoritasnya di segini, tapi paling tinggi adalah di waktu sahur. Jadi Anda lihat di tempat Anda atau di target market Anda, waktu sahurnya itu jam berapa nih? Sebelum waktu subuhnya, ya. Nah, setelah itu biasanya traffic itu akan naik lagi di saat jam istirahat siang, ya. Orang-orang yang biasanya istirahat siang itu ada yang makan gitu ya. Nah, ini akhirnya setelah sholat mungkin bersantai, membuka gadgetnya. Nah, itu naik trafficnya. Dan ditambah juga saat ngabuburit nih. Orang tuh sangat senang saat ngabuburit karena
mempersiapkan untuk berbuka puasa, ini mengalami kenaikan juga sebesar 12%. Dan Anda pun nggak aneh ya, kalau antara sebelum berbuka puasa, ya, sama sebelum azan subuh atau sebelum imsak, itu TV itu menghadirkan acara-acara yang terbaiknya. Karena itu jam prime time-nya. Karena waktu nonton orang tuh banyak sebelum sholat subuh dan sebelum maghrib. Makanya TV-TV pun membuat acara khusus di bulan Ramadan. Makanya kenapa enggak nih kita sebagai pebisnis online memanfaatkan waktu yang memang ini sangat potensial untuk kita manfaatkan sebagai media kita untuk memberikan edukasi kepada calon pembeli kita atau pembeli kita di waktu sahur dan waktu ngabuburitnya. Itu yang perlu kita ingat. Jadi kalau di biasanya di bulan biasa itu waktu prime time seseorang itu biasanya lebih adanya di malam. Nah, ini ditambah juga di waktu sahur dan juga saat ngabuburit. Itu baru poin pertama. Masuk ke poin kedua, kita akan masuk tentang orang-orang akan giat mencari promo. Ya, namanya dia mencari kebutuhan untuk lebaran. Lebaran tuh udah identik dengan baju baru, ya, perlengkapan gadget baru, misalnya ada perlengkapan rumah baru gitu ya, yang serba baru, membuat orang tuh ingin berbelanja tapi tetap ingin irit, ya. Maka mereka pasti mencari promo-promo dan bukan jadi rahasia yang umum lagi ya, bahwa marketplace pun menyiapkan promo-promo yang luar biasa di bulan Ramadan. Dan seperti yang kita tahu, promo ini menjadi salah satu ide ya untuk bisnis Anda di bulan Ramadan. Jadi kebanyakan orang sangat menyukai promo. Entah itu promo yang sifatnya masih manual ya, masih biasa gitu ya. Potongan diskon sekian persen ya. Atau kalau Ramadan tuh banyaknya namanya promo bundling gitu ya. Promo beberapa produk dikasih harga coret, bundling. Atau yang sudah biasa adalah ditambah promo gratis ongkir. Nah, ini sudah jadi promo yang bisa kita gabungkan dalam satu tempat atau dalam satu penawaran. Yang jelas, promo itu selalu dicari, entah itu Ramadan atau bukan. Tapi di bulan Ramadan itu semakin banyak orang yang cari promo ini. Jadi kita harus pintar-pintar juga membuat promonya. Jangan sampai kita membuat promo ternyata di bisnis kita malah boncos. Dan juga kalau menuju Ramadan, menuju Lebaran ya, banyak orang itu menyiapkan paketan bingkisan. Nah, supaya orang itu nggak bingung cari paketan bingkisan, maka biasanya orang akan buat namanya promo bundling spesial Lebaran atau semacamnya. Ya, seperti minimarket biasanya dia akan bikin seperti parcel, ya, ada kuenya, ada minumannya, snack-snacknya, yaitu paket Lebaran. Supaya orang itu saat berkunjung ke keluarganya, saat pulang kampung, dia nggak ribet harus nyiapin produknya satu-satu. Udah ada dalam satu package gitu ya. Nah, ini pun perlu dipikirkan di bisnis Anda, mau bikin apa saat Ramadan, mau bikin paket untuk spesial Ramadannya apa, untuk Lebarannya apa, diskonnya seperti apa, itu perlu dipikirkan. Karena saat Ramadan, banyak orang mulai mencari diskonnya. Apalagi sudah muncul tuh THR udah turun, biasanya akan ada peningkatan di sana. Lalu yang ketiga adalah lebih banyak belanja, ya. Karena kalau di bulan Ramadan ini orang itu punya kebiasaan, dia tuh bukan hanya memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, atau biasanya memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga. Tapi di bulan Ramadan itu orang tuh ingin mendapatkan pahala yang berlimpah. Makanya dia akan membagikan kepada sesama, baik sesama keluarga, sesama tetangga, orang terdekat, ke masjid, untuk mereka bersedekah. Jadi dia beli produk tuh yang tadinya cuma buat dia dan keluarga, biasanya akan ada lebihnya. Entah dia kasih ke tetangga, ke keluarga, gitu ya, atau ke masjid untuk takjil ataupun yang lainnya. Nah, ini pun bisa Anda jadikan sebagai momentum bahwa Anda memang sangat perlu untuk membuat produk-produk yang dijadikan bundling untuk keperluan ini. Jadi orang tuh beli banyak dengan harga yang cukup ada diskonnya, tapi yang beli banyak kan juga tetap untung buat Anda ya. Jadi biasanya produk-produk yang biasanya mereka akan disedekahkan mulai dari makanan,
itu ya, pakaian, bisa pakaian untuk ke ini ya, kalau misalnya ada acara kepanti asuhan atau ada acara anak yatim, biasanya akan banyak orang yang mengalokasikan darinya ke sini dan keperluan lainnya. Sembako itu juga banyak tuh yang orang itu akhirnya melakukan pembelian lebih banyak daripada sebelumnya. Karena bulan Ramadan itu berlipat ganda pahala kita, maka banyak orang akan menginvestasikan uangnya untuk keperluan akhiratnya. Itu poin ketiganya. Dan poin keempat adalah orang tuh semakin peduli itu ya dengan orang terdekatnya. Seperti hal yang tadi saya sampaikan juga. Nah, ini mendorong orang itu untuk berbagi ya, berbagi kepada keluarga, temannya ya, karena emang pahalanya berlipat ganda. Oleh karena itu, Anda pun bisa lihat ya, harus mengganti strategi packing produk ya, agar bisa terlihat lebih menarik dan dibeli. Dan selain dibeli, dia pun bisa memberikan sebagai hadiah. Jadi packing produknya itu sebagai gift atau hadiah gitu ya. Jadi seperti parcel, hadiah itu di packing khusus. Jadi makanya kalau Anda lihat ya, nanti boleh deh jalan-jalan ke minimarket gitu ya. Biasanya produk-produk makanan dia akan membuat paket yang dibuat khusus untuk Ramadan atau Lebaran. Yang dimana di paket tersebut ada ucapannya gitu ya. Dan memang menggunakan ornamen-ornamen Ramadan atau Lebaran. Tujuannya apa? Ya untuk menyasar orang-orang yang memang senang untuk berbagi gitu ya. Berbagi hadiah ke orang terdekat, berbagi hadiah ke orang-orang yang fakir miskin, atau berbagi hadiah kepada orang-orang yang membutuhkan. Makanya Anda pun bisa menyelipkan kartu ucapan dan juga ini bisa menambah customer itu lebih senang dengan produk Anda. Dan kartu ucapan yang lebih personal atau ada bisa menuliskan namanya itu jauh lebih baik juga. Makanya Anda perlu siapin nih kayaknya packing produk tambahan ya untuk di bulan Ramadan dan bentuknya bundling, bukan tetap satuan. Jadi dibundling dalam kemasan yang memang mencirikan ini untuk Ramadan atau untuk untuk sebagai hadiah gift di Lebaran juga kayak gitu. Dan selanjutnya yang kelima adalah identitas menonton video online meningkat ya. Jadi memang orang-orang di saat Ramadan itu karena aktivitasnya nggak terlalu banyak, mungkin aktivitasnya itu jadi lebih sedikit, mereka akan fokus banyak melakukan melihat konten gitu, melihat konten-konten. Dan gimana sih caranya kita sebagai pebisnis untuk memanfaatkan ini? Maka tidak perlu bikin video-video yang panjang, Anda cukup buat video yang pendek, Instagram Reels, TikTok, YouTube Short, ini bisa membuat orang terhibur dengan konten Anda, minimal dia tahu tentang bisnis Anda juga. Dan yang keenam adalah sering pesan makanan online. Siapa ya? Boleh jujur, selama Ramadan itu akhirnya nggak masak tapi beli online. Nah, ini salah satu poin yang penting juga untuk Anda yang punya penjualan produk makanan yang jual secara online. Ya, karena memang orang saat ini mungkin sambil puasa itu badannya terasa lemas gitu ya. Jadi ya udah deh, pilih beli aja secara online kayak gitu. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah pastinya lebih spiritual. Karena kan dalam bulan Ramadan itu kita dituntut untuk bisa memaksimalkan ibadah kita. Jadi masyarakat itu lebih spiritual dan alangkah baiknya Anda itu sebagai pelaku bisnis membuat konten yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Nanti di next video pun kita akan bahas contoh-contoh konten yang berhubungan dengan Ramadan tapi tetap ada promosinya. Oke, supaya nanti Anda kegambar bisa bikin seperti apa, dan Anda pun bisa mencari referensinya banyak di media sosial dan bisa disesuaikan dengan bisnis Anda. Oke, itu aja untuk video pertama mengenai kebiasaan yang berubah di bulan Ramadan. Dan ini pun harus Anda adaptasi di bisnis Anda supaya Anda bisa menyapa customer Anda itu secara maksimal di bulan Ramadan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.